Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Saat ini bersama dengan Pendeta Sambut Beloa yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Epata Guntung Payung, Kalimantan Selatan. Sebelum kita beristirahat malam ini, kita akan merenungkan juga membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini dipersiapkan dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami bersyukur atas setiap pemeliharaan dan berkat Tuhan yang boleh kami alami sampai dengan malam hari ini. Sejenak kami akan meneduhkan hati dan keutuhan hidup kami untuk membaca, merenungkan dan menghayati kebaikan Tuhan di dalam kebenaran ini. Tuhan tolong kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu kolam yang terkenal ditulis dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes menuliskan kalau di kolam inilah Yesus menyembuhkan seseorang yang lumpuh selama 38 tahun. Nama Bethesda berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Kata Bethesda baik dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram juga bisa berarti malu atau dipermalukan. Dapat dimaknai ganda. Ini dianggap cocok karena lokasinya dipandang sebagai tempat dipermalukan atas kehadiran orang-orang yang sakit dan cacat, sekaligus tempat kemurahan karena banyak terjadi mujizat orang sakit disembuhkan. Kolam Bethesda memiliki 5 serambi yang tidak tersusun dalam bentuk pentagon. Kolam ini terdiri dari 4 serambi yang tengahnya dipisahkan oleh 1 serambi sehingga membentuk 5 serambi. Kolam ini berbentuk segi 4 dengan panjang 120 meter, lebar 70 meter, dan dalam 8 meter. Yesus memerintahkan orang sakit tersebut untuk bangun, dan ia merespon dengan spontan terhadap apa yang diperintahkan oleh Yesus. Untuk menerima pertolongan Tuhan diperlukan kemauan dan kerinduan untuk melangkah terhadap sesuatu yang diyakini dan diimani. Orang sakit tersebut bisa saja beralasan
bahwa dirinya sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan. Namun ternyata dia dapat mengalahkan hambatan, rintangan, dan menaati perintah Yesus. Berjumpaannya dengan Yesus menjadikan ia mampu untuk beranjak dari rasa kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang bangkit sungguh mendatangkan mujizat dalam hidup orang-orang percaya. Namun, jika kita tidak memiliki kemauan untuk melangkah mendekat kepada sumber pertolongan itu, bisa jadi kita hanya dapat menjadi penonton untuk melihat orang lain yang diberkati dan menerima pertolongan Tuhan. Sedangkan kita masih terus dalam keadaan yang sama atau tidak mengalami apapun dari kehadiran Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus atau Paskah harus membuat orang-orang percaya selalu memiliki kemauan untuk melangkah dan menikmati pemulihan dan berkat yang Tuhan Yesus rancangkan sebagai bukti bahwa kita percaya Yesus sebagai penolong yang setia dan sedia untuk memulihkan kondisi dan pergumulan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana dengan kita? Sudahkah perjumpaan kita dengan Tuhan yang akan mengubah diri kita dan menjadikan kita sembuh? Paskah membuktikan setiap gumul, setiap derita, setiap air mata diubahkan oleh Tuhan menjadi sukacita dan pengharapan iman. Selamat menikmati berkat Tuhan yang sudah kita alami di minggu-minggu Paskah ini, sehingga kebangkitan yang sudah kita rayakan sungguh-sungguh mengubah, sehingga kita punya paradigma yang baru untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kekuatan dan rancangan Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan untuk beristirahat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami baca, kami renungkan, dan terus kami hayati bersama. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang terus memotivasi kehidupan kami sebagai orang-orang yang Tuhan merdekakan. Biarlah melalui peristiwa Paskah,
kami sungguh-sungguh mengalami pemulihan, mengalami sukacita, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang saat ini mereka sedang bergumul karena sakit dan penyakit, bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk keluarga, bergumul untuk apapun yang dialami di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan tolonglah mereka, berkatilah mereka, supaya dengan peristiwa kebangkitan Kristus, segala hal yang kami gumuli, segala hal yang terus kami doakan kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami penguatan iman untuk saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami yang akan mempersiapkan diri untuk beristirahat malam hari ini. Ketika kami berkarya sepanjang hari ini, kami meneduhkan diri dan hati kami dan akan beristirahat untuk menikmati kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan, dekaplah kami dengan cinta-Mu, supaya besok di hari yang baru, kami sungguh-sungguh boleh menikmati sukacita di dalam Tuhan untuk melanjutkan karya-karya kami di tengah pelayanan gereja dan bahkan di tengah-tengah masyarakat. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam.